Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab 4 mengevaluasi remote server. A. Mengenal remote server. 1. Pengertian remote server. Remote server adalah server yang diakses secara tidak langsung melalui koneksi dari server lokal. Proses akses data dilakukan dengan remote prosedur call atau RPC melalui SQL server. Klien hanya memiliki satu koneksi ke server lokal yang kemudian meneruskan permintaan ke remote server. Remote server cocok digunakan jika ingin mengeksekusi prosedur dari jarak jauh, meski lebih terbatas dibanding linked server. Kelebihan remote server: akses jarak jauh tetap mudah jika terkoneksi jaringan. Dapat menyalakan atau mematikan PC dan mengontrolnya penuh. Fitur komunikasi video call dan chat. Kekurangan keamanan rendah. Siapapun bisa mengakses jika tahu username dan password. Sulit membedakan peran klien atau server. Akses bisa lambat atau loading lambat. B. Telnet atau disebut telekomunikasi network. 1. Pengertian dan fungsi. Telnet adalah protokol klien server untuk remote login ke komputer dalam jaringan, menggunakan dua program, klien atau di user dan di server di host. Memungkinkan akses ke layanan jaringan seperti database, katalog, DSP, dan sebagai berikut. Tugas Telnet: LAN membuat koneksi TCP atau kirim input, terima output, tampilkan ke layar. Server menggunakan koneksi, eksekusi perintah, kirim hasil ke klien. Kelebihan: akses jarak jauh, seolah-olah bekerja langsung di komputer remote, antarmuka yang ramah atau berbasis command line. Kekurangannya: tidak aman karena tidak mengenkripsi data atau password. Sangat rentan terhadap sniffing, atau disarankan gunakan SSH sebagai alternatif aman. C. Secure Shell atau disebut SSH atau singkatnya SSH. 1. Pengertian SSH. SSH atau disebut Secure Shell adalah protokol jaringan yang menggunakan enskripsi untuk komunikasi data yang aman. Umumnya digunakan di Linux atau Unix untuk akses remote dan menggantikan Telnet atau FTP dan RSH yang tidak aman. 2. Fungsi SSH: mengganti protokol lama atau Telnet, FTP yang tidak aman, menyediakan keamanan autentikasi dan enkripsi. Digunakan untuk mengontrol server secara remote, transfer file aman, membuat tunnel aman untuk lalu lintas data atau HTTP atau FTP atau POP3. 3. Manfaat SSH: data transkripsi aman dari penyadapan, bisa melakukan forwarding melewati firewall atau proxy, memungkinkan pengguna IP statis dan privat. 4. Cara kerja SSH: gunakan public key dan private key untuk enkripsi dan autentikasi. Proses kerjanya yaitu klien menghubungi port 22 server. 2. Keduanya setuju menggunakan versi SSH tertentu. 3. Tukar public key atau host key. 4. Tentukan algoritma enkripsi. 5. Klien kirim session key yang transkripsi. 6. Server validasi dan kirim balik untuk verifikasi. D. Instalasi dan konfigurasi SSH. 1. SSH seperti di Linux Debian. Pastikan repository Linux Debian sudah disiapkan untuk bisa menginstal paket SSH.
Install SSH server agar sistem bisa diakses secara remote. 2. SSH client atau PuTTY dan WinSCP. PuTTY, aplikasi SSH client berbasis CLI atau disebut Command Line Interface untuk Windows, berguna untuk mengakses server Linux dari Windows. WinSCP, aplikasi GUI untuk transfer file via SSH. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.